Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Tri Gunawan Setiadi SHMH selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati Bapak Riswanto SPD, Kepala SMP Negeri 2 Bobosari, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru rekan-rekan SMP Negeri 2 Bobosari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru melalui lesson study SMP Negeri 2 Bobosari dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ibu bapak yang saya hormati, sebelum menginjak acara, sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara di hari Senin tanggal 19 Februari 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga doa, acara keempat sambutan, acara kelima materi pelatihan, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga kegiatan kita di hari ini dapat berjalan lancar dan kita semuanya bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada ibu bapak semuanya hadirin dipersilakan untuk berdiri. Kepada Ibu Indri Angkati SPD kami persilakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya yaitu doa pembuka. Dimohon kepada Bapak Nur Salim SPDI untuk memimpin doa. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara pada hari ini dan besok mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirna biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir li ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit imanana wa washi arzaqana wa ila khairi qaribna wa ani syari ba'dna wa fir dunubana wa qdi dununa wa hawaijina fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al awladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-ibadah wa ahli al-Qur'an wa ahli al-jannah. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Salim. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala SMP Negeri 2 Bobotsari. Kepada beliau Bapak Riswanto SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Terguna Sekretaris Ilmu, yang hormati Bapak Ibu guru serta karyawan, kita panjatkan syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semuanya berada di ruang ini dan merasa berbahagia. Yang pertama, saya terima kasih kepada beliau Pak Tri selaku kepala dinas yang bersoal tindak di SMP 2 Bobotsari dalam rangka kegiatan bintang di SMP 2. Yang kedua, mohon maaf untuk Pak Tri, anak-anak sekolah asik untuk hari ini, bisa untuk besok seperti kerja biasa. Sehingga saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya perlu sampaikan kepada Pak Tri bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk kaitannya dengan pemenuhan salah satunya dengan kaitannya dengan SKP tahun 2024, kaitannya dengan kompetensi. Yang kedua, berdasarkan rapor mutu SMP Negeri 2 Bobotsari, yaitu di aspek metode pembelajaran kami itu warnanya kuning ya Bu, sehingga kemarin kami berkoordinasi dengan tim pengembang sekolah, kami di bulan Desember mengadakan kegiatan seperti ini. Jadi ini sebagai tindak lanjut. Yang ketiga, SMP 2 Bobotsari kemarin kurang lebih 6 bulan diajak kerjasama dengan UMP dengan Dirjen Pendidikan, bahwa kita menjadi kerjasama dengan kegiatan SMTD
selama 6 bulan, 3 bulan di SMP Negeri 2 Pokocari, 3 bulan di SMP 3 bulan di SMP. Nah ini kita tergantung untuk bisa untuk Bapak Ibu guru juga nanti apa sih itu lesson tadi yang insya Allah nanti sebenarnya dari beliau lebih yang menjone karena beliau juga pernah belajar di Jepang kaitan dengan lesson tadi, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik. Perlu kami laporkan bahwa Bapak Ibu yang berikut ini sejumlah 40 Bapak Ibu guru semuanya ini hadir. Mudah-mudahan nanti sampai selesai 2 hari ini Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti dan setelah itu bisa mempraktekkan hasil dari kegiatan ini. Jadi jangan hanya kegiatan ini sebagai simbol saja Bapak Ibu guru, tapi mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja kita bareng-bareng. Karena saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa sekolah SMP 2 harus beda dengan SMP yang lain. Apa yang membedakan? Ayo kita bareng-bareng sehingga mempunyai ciri khas khusus yang tidak dimiliki sekolah lain yang akan nanti dikenal oleh masyarakat. Sekolah kita akan menjadi lebih dikenal atau dikenal oleh lingkungannya. Dan alhamdulillah ini dengan Bapak Ibu guru alon-alon pelan-pelan ini sudah mulai masa dan mulai proses dengan kita, dibuktikan dengan PPDB tahun kemarin kita bisa menolak dua kelas ini, dan kalau kelompok kita alhamdulillah di luar ekspektasi kami ya, yang dikira kemarin mencelone hasilnya ya pakai nama 50.000 ternyata sesuai dengan harapan kita. Ini bukti bahwa orang tua atau masyarakat sudah percaya, minimal segitu sudah percaya kita. Ini satu bukti apa yang kita lakukan selama ini ada hasilnya. Mudah-mudahan nanti kami mohon oleh dinas untuk bisa memberikan motivasi kepada kami apa yang perlu kami perbuat, sehingga tadi disampaikan SMP 2 mempunyai ciri khas khusus yang tidak bisa dimiliki sekolah lain, yang mudah-mudahan nanti akan bisa menjadi minimal model di Kecamatan Pokocari. Kalau mungkin di kabupaten sangat berat, sudah minimal di Pokocari, sehingga insya Allah ke depan SMP 2 akan selalu berkibar mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh sekolah. Dan selanjutnya kami mohon Pak Ibu juga selalu membuka kegiatan ini sekaligus untuk mengisi materi kaitannya dengan kebijakan pendidikan atau yang lain. Intinya kami mohon untuk diberi bimbingan, diberi motivasi, karena kami punya niat dari awal kepengen beda dengan sekolah yang lain seperti itu. Demikian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Riswanto untuk sambutannya. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Tri Gunawan Setiadi SHMH selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, yang sekaligus akan membuka pelatihan BINTEK kita kali ini dan memberikan materi tentang kebijakan kurikulum merdeka. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Tri Gunawan Setiadi SHMH. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala SMP Negeri 2 Pokocari, Bapak Ibu guru, tenaga pendidik maupun pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Pokocari yang saya hormati, saya rasakan. Puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka untuk mengikuti kegiatan in-house training yang dilakukan oleh Bapak Ibu di SMP Negeri 2 Pokocari. Sebetulnya ini berita terkini saja, karena sampai dengan tadi malam jam 2 malam saya masih berpikiran untuk berada di Surakarta. Saya ada rapat koordinasi tingkat regional Provinsi Jawa Tengah yang tidak boleh wakil. Saya sudah mendaftar melalui link yang diberikan dari panitia di Hotel Sunan Solo. Tapi tadi pagi sebelum subuh berpikir lain.
aduh saya nanti tinggal belum dina nakeh banget, terus kondisi saya rasanya tidak begitu fit banget itu. Akhirnya tadi pagi menjelang subuh jam 3 saya ngobrol Pak Joko, moga-moga Pak Joko biasanya kayak orang biasa jam 3 itu biasanya bisa disolat dan sebagainya, telepon ada dan bisa, sehingga baru tadi pagi kan saya sudah ada di dalam mobil sebetulnya, packing dari kemarin sore sudah taruh di mobil, tinggal berangkat, rencananya langsung berangkat, tapi karena satu dan lain hal saya akhirnya tidak berangkat dan bisa untuk hadir di sini, bisa hadir di sini. Bapak Ibu sekalian yang hormati, bersyukur juga ini ketika kami harus ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, ketika saya kepengen sedikit mengobati keresahan Bapak Ibu, sedikit mengobati keresahan Bapak Ibu dalam proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum merdeka. Buktinya apa Bapak Ibu? Kenapa kok Bapak Ibu saya katakan resah? Kenapa coba? Kenapa saya katakan Bapak Ibu resah? Betul Bapak Ibu, itu yang sedang saya pikirkan. Dengan saya ini pengaruh kinerja diangkat dengan PNM, belum lagi PAK integrasi, ya. Mumet bukan? Mumet, pasti. Jangan perlu mumet dok. Saya mumet kalau kesel. Saya mumet dan kesel. Kenapa saya mumet? Kok banyak banget yang kayak gini ya gitu. Apalagi kalau berbicara tentang rapor mutu. Berbicara rapor mutu, saya tidak hanya di SMP 2 Bogosari tok ini, saya sudah keliling ke beberapa sekolah. Ternyata sama. Jadi kan kalau ini jadi guru selawas-selawas kok ya. Berbicara tentang rapor mutu pendidikan khususnya dari proses pembelajaran Bapak Ibu nilainya si kuning. Kita kok gitu? Oke. Jadi ecek batal guru-guru berarti yang ulang sekian tahun kok. Sejak Bu Gladiawati itu sudah berapa puluh tahun yang berbagai ulang. Masa kayak Pak Geri nanti rambutnya tong ya Pak Geri. Kok isi dari alumni nilainya kok isi kuning gitu loh ini yang menjadikan sebuah keresahan Bapak Ibu, tapi tidak perlu khawatir sebetulnya. Bapak Ibu tidak perlu resah, tidak usah galau seperti punyanya Indosat ya. Nggak usah perlu galau, nggak usah perlu resah. Karena apa? Bapak Ibu sebetulnya belum menemukan kuncinya saja. Belum menemukan kuncinya. Hari ini sebetulnya, mulai hari ini nih sore nanti jam 4 sebetulnya kami ketemu dengan ini rapat koordinasinya terkait dengan penjaminan mutu pendidikan. Karena yang mengadakan juga dari BPPMP, Bu Heni yang mengadakan ini, Bu Kepala BPPMP-nya. Terkait dengan itu sama untuk menjawab keresahan teman-teman yang ada di Jawa Tengah terkait dengan bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan jatuh bangun dan berdarah-darahnya Bapak Ibu kok isi pada kuning. Karena apa? Kebanyakan Bapak Ibu tidak hanya di Purbalingga tidak. Hasil rapat koordinasi kami kemarin minggu kemarin di awal bulan sama di Surakarta di login. Ketika melihat rapot pendidikan kita, rapot pendidikan per kabupaten sama. Dari proses pembelajaran yang masih kurang. Kok bisa? Saya katakan begitu. Yang lain-lain sudah pada hijau, kok ini masih kuning. Kenapa Bapak Ibu? Sisi sarana prasarana udah flat bagus ini. Dari proses yang lain, dari proses ketersediaan capaian terkait dengan kurikulum sampai dengan kurikulum operasional satuan pendidikan sudah bagus. Tapi di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu masih kuning. Apa coba Bapak Ibu? Berbicara lesson study gampang. Nanti saya sebelumnya akan cerita juga tentang bagaimana plannya, bagaimana dengan do-nya, bagaimana dengan sin-nya. Ini terkait dengan lesson study. Orangnya gampang, saya sudah banyak belajar. Jangan untuk sinal gisit terkait dengan lesson study. Tapi bagaimana ini Bapak Ibu bisa meningkatkan dari proses pembelajaran agar tidak menjadi kuning? Ini guru penggeraknya berapa Pak? 5. Waduh, pemain 5. 6.
Wah, apalagi 6 orang ini. Menurut saya harusnya sudah tidak lagi perlu. Karena apa? Guru penggerak salah satunya adalah ditugaskan untuk bagaimana proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka itu menjadi lebih menyenangkan, menggairahkan. Itu tujuannya, itu bukan untuk pendalaman materi seolah-olah Bapak Ibu konsinau terus, tidak. Tapi Bapak Ibu untuk berkreasi dan berinovasi dalam rangka untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Ini yang utama menurut saya. Sehingga kata kuncinya Bapak Ibu agar Bapak Ibu dalam proses pembelajaran khususnya terkait dengan rapor mutu proses pembelajaran, kata kuncinya adalah eksekusi. Bapak Ibu harus mempunyai keberanian untuk mengeksekusi. Ini belum dilakukan sepenuhnya oleh teman-teman guru penggerak yang sudah banyak diberikan materi. Bagaimana proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan? Bagaimana proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan efisien? Karena apa? Sehingga di guru penggerak juga isi malu-malu kucing. Nyong harap gini-gini bukan dari nyong pemintar gitu loh. Saya kepengin mengembangkan tugas Bapak Ibu guru penggerak, diantaranya adalah bagaimana Bapak Ibu harus bisa mengembangkan. Tapi nggak mengembangkan kok dari nyong malai, nyong mani guru, nyong gini dari nyong pintar nih. Ini yang belum. Kata kuncinya adalah eksekusi Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mempunyai gagasan, mempunyai inovasi, mempunyai kreativitas, tapi belum dieksekusi. Karena apa? Itu tadi banyak kendalanya. Sing orang kepenak lah, sing repot lah, yang persiapannya harus ini, itu, dan sebagainya. Yang sebetulnya semua itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Sudah dilaksanakan. Kalau Bapak Ibu ngulang skate dunia kok. Kecuali sih ngeberingi P3K wingi apa fresh graduate misalnya gitu. Itulah nembe harap maklum. Tapi yang sudah punya pengalaman sejak lama pasti sudah melakukan. Ya. Cuman Bapak Ibu sekali lagi eksekusinya yang masih kurang. Makanya saya kemarin cerita-cerita juga dengan Bu Nunuk, ya, itu Profesor Nunuk dari beliau itu Dirjen GTK. Ya. Bagaimana teman-teman kita itu didorong untuk mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Hanya itu dulu. Karena apa? Pengalaman mereka sudah banyak, sudah punya. Berbagai kurikulum sudah Bapak Ibu alami. Dari tahun 47 sampai dengan saat ini sudah 15 kurikulum yang dijalankan. Bapak Ibu sudah berapa kurikulum yang dilakukan, baik menerima maupun melaksanakan dari proses pembelajaran. Nah, ketika seperti itu Bapak Ibu, coba yuk kita bangkitkan semangat kita untuk bagaimana mengeksekusi. Karena apa Bapak Ibu? Kesempatan ada pada Bapak Ibu saat ini. Ketika kurikulum Merdeka diberikan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu diberikan keleluasaan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya. Bapak Ibu, koridornya di mana coba? Koridornya di mana? Batasannya Bapak Ibu tidak boleh mengajar dengan cara apa coba? Gak ada kan? Bapak Ibu diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk bagaimana melakukan proses pembelajaran. Walaupun Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu tetap harus memegang apa yang menjadi komitmen, baik komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka, sampai dengan komitmen dari satuan pendidikan yang Bapak Ibu perlu. Karena saat ini Bapak Ibu saya masih mendengar teman-teman guru yang menurut saya kok terlalu terbawa atau terkooptasi pada pola pembelajaran masa lalu. Ya. Mana sih Pak Pangapunten, saya tidak ikut lagi kegiatan ini. Saya target pembelajarannya belum selesai. Ya. Target pembelajaran saya, materi saya belum selesai. Bapak Ibu, sekarang yang dibutuhkan apa sebetulnya? Dalam proses pembelajaran yang dibutuhkan apa? Dengan kurikulum Merdeka, dengan PMM, yang dibutuhkan apa? Selesai pembelajaran atau baik prosesnya? Proses, sepakat. Bapak Ibu, boleh enggak Bapak Ibu ketika nanti menyusun sebuah soal, dan saat ini kami tekankan untuk menggunakan literasi dan numerasi, Bapak Ibu boleh enggak membuat soal dari materi yang walaupun sudah dilakukan dari setengah materi yang Bapak Ibu sudah lakukan,
Boleh atau tidak? Boleh. Toh misalnya Bapak Ibu hanya membuat soal untuk 2 tema dari berapa tema dalam 1 semester yang harus Bapak Ibu lakukan, boleh apa enggak? Boleh. Karena anak-anak kita saat ini tidak hanya butuh untuk ngerti Bapak Ibu. Yang dibutuhkan anak-anak kita adalah paham. Pembelajaran itu kata Bu Nunung, dan banyak pakar pendidikan menyampaikan itu adalah bagaimana anak-anak kita itu mampu untuk memecahkan sebuah masalah atau problem solving. Memecahkan masalah, bukan untuk memut-emut. Isolat zaman ini, siki guru nebis kelalen kabeh surah kemutan kemudian apa yang diulang. Coba Bapak Ibu peta buta, dia ngerti siki ulang anak-anak peta buta, mana guru IPS-nya juga. Ulang peta buta, makanya peta buta. Coba ada yang mau ngapalakan ibu kota provinsi se-Indonesia ada sekarang. Nek demikian kudu kelingan. Menteri-menteri. Lho sih kan menteri ini tidak berang ngerti. Pak Heri ngerti, Pak Heri, guru IPS kayak berang ngerti. Provinsi di Indonesia berapa sekarang? Ada sih 36, ada 38 gitu. Itu. Ibu kota provinsinya paham pada? Tidak. Anak saat ini tidak butuh hafalan semacam ini. Yang sering saya katakan Bapak Ibu, bahwa metode pembelajaran saat ini sudah bergeser kepada memberikan permasalahan agar anak mampu memecahkan sebuah masalah. Cara atau metode yang dibutuhkan, bukan hasil akhir seperti dulu. Kalau dulu kan hasil akhir Bapak Ibu, biar kita apa ingat. Dulu matematikanya ada. Dulu anak-anak kita mesti 10 ditambah 10 kudu 20. Hanya ada 1 choice, pilihan. Nek ora 20 berarti salah. Tapi sekarang Bapak Ibu dengan literasi dan numerasi di dalam kurikulum mereka diberikan kebebasan. Bagaimana caranya mencari 20 itu? Bagaimana mencari angka 20? Ada berapa puluh yang bisa Bapak Ibu lakukan atau mengeksplor kemampuan anak sesuai dengan bakat, minat, kebiasaan, hobi anak dan sebagainya. Karena apa? Jawab 20 bisa 1 ditambah 19 ditambah 1, loro ditambah 12 ditambah loro, kan begitu. Sesuai coba dalam 1 kelas kalau seperti itu sudah berapa puluh jawaban yang bisa dieksplor. Sing penting paham. Anaknya 20 itu dari mana? Dan sekarang tidak zamannya lagi dalam metode pembelajaran dengan paradigma baru pembelajaran kita diberikan memberikan kepada anak-anak menyelesaikan permasalahan itu dengan model jebakan. Jangan. Kenapa saya katakan jebakan? Saya ini produk jebakan Bapak Ibu. Pak Riswanto itu produk pembelajaran jebakan. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Bisa ngerti. Bapak itu nggak ada soal, undangnya dengan soal yang diseket. Ya. Ini jebakan kok. Lo seperti jawabannya siji, Bapak Ibu harus memberikan choice sampai dengan A, B, C, D, malah nasi dengan E. Iya Pak ya? Iya. Coba kalau Bapak Ibu menanam sebuah granat, Bapak Ibu menanam sebuah granat dari A, B, C, D, E, tanamlah 2. Atau 1 aja sehingga mesti anggar ngiteki berarti nanti kejeblukan. Berarti kan Bapak itu jebak. Coba kalau anak-anak kita tidak paham, saya jawab. Jawabnya jebakan Bapak Ibu hanya spekulasi. Dan saat ini tidak. Makanya di tahun ini Bapak Ibu pada saat asesmen tengah semester maupun asas kemarin yang kita lakukan, saya tetap nekat. Saya minta kepada pengawas, minta kepada teman-teman kepala sekolah, yuk buat soal-soal dalam bentuk literasi dan numerasi. Pak dari nate, orang usah bingung, jajal di sini. Pak dari nonton tentang Google, kita masih kesulitan untuk mencari referensinya, bang soalnya belum ada. Tidak usah melihat itu, yuk kita coba. Ternyata bisa Bapak Ibu. Anak-anak kita diajak mulai berpikir positif. Bagaimana mencerna sebuah permasalahan,
Tidak hanya ngerti tapi paham terhadap masalah. Bapak Ibu kerja keras nek dina Sabtu nek ora Jumat biasanya aku coba. P5 bener Pak. P5. Komandan P5 ya. Tapi apa coba Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan dari sebuah P5? Proses benar, pengen itu benar. Yang penting jangan produk Bapak Ibu ini adalah sebuah produk dari P5, jangan. Berbicara produk itu gampang. Mengko Bapak Ibunya orang ajar, tuku. Kemudian caranya bocah gawe misalnya, oh saya kepengen membuat donat dari undul. Karena panen undul masalahnya benar dipamerkan pertama. Kebun sebelah sana dan seperti itu. Apa artinya ketika hanya sebuah produk, goal akhirnya hanya sebuah produk, percuma. Karena nang pasar Bogosari akeh espresso. Ya. Anak donat undul, anak timus dan sebagainya, anu gampang. Tapi apalah artinya ketika itu hanya dipamerkan sebuah produk, tapi anak-anak kita tidak tahu prosesnya. Pengembangan pendidikan ke depan Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah skill. Pengembangan pendidikan ke depan dibutuhkan adalah skill. Untuk bisa mencapai ke sana Bapak Ibu, by proses. Butuh proses. Bukan simsalabim bukan. Bukan bahtarno brakadabra bukan. Ini by proses. Kenapa saya katakan begitu? Butuh waktu untuk bisa mencapai ke sana itu. Dan ini butuh desain yang bagus. Saya pada setiap kesempatan Bapak Ibu, saya kepengen betul ngajak teman-teman guru agar hasil dari proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu betul-betul bagus. Saya kemarin tertarik sekali nih ketika di MGMP IPA. Ada yang laku kemarin dari satu? Yes. Saya sangat tertarik betul. Sangat tertarik di MGMP IPA karena di MGMP IPA di Depok Indah kemarin baru pertama ada dari mapel, dari MGMP yang lain, dari mapel yang lain. Itu di sana ada sebuah untuk memacu semangat teman-teman ini. Untuk memacu semangat teman-teman itu mengambil dari teman-teman guru kreatif inovatif dalam proses pembelajaran penggunaan alat peraga. Jujur bahasa Indonesia, mulai kan laboratorium bahasa Indonesia dimanfaatkan betul. Coba, yuk kita ambil. Siapa tahu, MGMP bahasa Indonesia nanti. Siapa orang yang memang mempunyai inovasi kreativitas dalam rangka untuk mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode tertentu misalnya. Ini kemarin ada 10 ya. Ibu ada 10 orang guru dari 10 kelompok ya. Saya katakan betul. Ini sebuah inovasi. Ada sebuah keberanian memunculkan alat ini bisa dimanfaatkan untuk ini lebih efektif dan sebagainya. Yang tadi saya katakan, saya contohkan seperti